Sobat VC, siapa yang tidak kenal Lego? Mainan bongkar pasang yang ikonik ini telah menemani masa kecil banyak orang di seluruh dunia. Namun, tahukah kamu bahwa Lego pernah hampir bangkrut? Memasuki pertengahan 2000-an, Lego Group dihadapkan pada kendala. Hadirnya pesaing yakni Hasbro dan Megablox serta tren video game berhasil mengikis penjualan Lego hingga 35% di Amerika Serikat dan 29% secara global. Kondisi itu memunculkan pertanyaan tentang akhir dari era Lego. Apalagi perusahaan mencatat kerugian terbesar sepanjang masa yaitu hingga 330 juta US dollar. J.Kirk Christiansen akhirnya memilih mundur dari jabatan presiden dan CEO Lego, lalu menunjuk Jørgen Vig Knudstorp sebagai pimpinan baru. Seperti apakah perubahan yang terjadi pada perusahaan Lego yang dipimpin oleh anak muda berusia 35 tahun ini? Mari kita bedah bisnis Lego, bedah bisnisnya, tiru strateginya. Berawal dari usaha furniture, Lego dibuat dari tangan oleh Kirk Christiansen, seorang pemahat kayu dari Billund, Denmark. Awal berdirinya Lego pada 10 Agustus 1932. Namun, akibat penurunan permintaan, dia mengalihkan usahanya dari produksi furniture ke mainan kayu. Nama Lego sendiri merupakan singkatan dari dua kata Denmark, Leggot, yang artinya adalah bermain dengan baik. Setelah Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 1945, Ole melihat potensi plastik cetakan injeksi di tengah berkembangnya bisnis mainan. Dia pun mulai memproduksi mainan plastik. Namun pada tahun 1958, bata Lego plastik diperkenalkan ke publik. Sejalan dengan kehadiran bentuk mainan plastik itu, penjualan Lego mulai meledak pada tahun 1960-an. J.Kirk Christiansen, penerus dari generasi ketiga ini seringkali mencoba model dan konsep baru Lego yang dibuat oleh kakeknya. Hingga akhirnya muncul Lego Space, Lego Castle, dan Lego Technic. Hingga merajai mainan anak-anak hingga tahun 2000-an. Setiap bisnis tentunya memiliki fase pasang surut. Pada tahun 2003, ketika Lego berada di ambang kebangkrutan dengan defisit hampir 238 juta US dollar, hal itu diakibatkan oleh kompetisi yang ketat dari Hasbro dan Megablox serta performa penjualan yang buruk. Pada tahun 2003, penjualan menurun 30% dan turun lagi 10% pada tahun 2004. Para eksekutif Lego Group memperkirakan perusahaan mengalami kerugian sebesar 250.000 euro setiap harinya. Apa yang membuat perusahaan ini akhirnya bertahan dan apa strateginya? Pada awal Januari 2004, J.Kirk Christiansen, pemilik grup Lego, dan seluruh anggota keluarga pendiri mengundurkan diri sebagai CEO dan menunjuk mantan konsultan McKinsey, Jørgen Vig Knudstorp, sebagai CEO baru. Knudstorp berusia 35 tahun pada waktu itu. Baru bergabung dengan grup Lego selama 3 tahun dan tidak memiliki pengalaman eksekutif. Knudstorp menghabiskan minggu pertamanya sebagai CEO untuk mencari akar masalah di perusahaan. Ia dan J.Kirk Christiansen, mantan CEO sekaligus pewaris kerajaan Lego, juga bersama tim manajemen mencoba menelaah bisnis perusahaan. Apakah masalah ada pada biaya? Tentu saja, tapi biaya hanyalah satu elemen dari tantangan yang ada. Karena jika hanya berfokus pada biaya, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu ketika Knudstorp memindai masalah di setiap aspek operasional perusahaan, mereka menemukan bahwa permasalahan yaitu ada pada supply chain, serta menganalisis pengembangan produk, sourcing, manufaktur, dan juga distribusi. Kemudian, Knudstorp tidak hanya melakukan pemfokusan kembali lini produk Lego, namun juga menjual lini bisnis yang ia anggap tidak esensial. Ia pun berhasil memperluas inti perusahaan dengan menggunakan platform yang telah dibuat sebelumnya bernama Lego Light. Lego Light adalah sistem informasi yang dibuat untuk menstandarisasi proses, terutama di tengah sektor keuangan dan penjualan.
Lego Light berhasil dimanfaatkan untuk menerapkan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. Serta pada tahun 2015, Nustorp juga mengintegrasikan teknologi digital ke dalam strategi bisnis. Mereka akhirnya membentuk tim khusus yang terdiri dari pakar beberapa divisi. Mereka menyusun proses kerja yang seragam di semua unit kerja. Mereka sering bertemu dan saling bertukar pikiran sehingga banyak divisi yang akur dan saling berkolaborasi dalam berbagi data untuk pengambilan keputusan. Selain itu, Lego juga membentuk tim inovasi yang bekerja dalam merespon dengan cepat langkah-langkah perubahan yang harus diambil di tengah perkembangan teknologi. Sehingga mampu mengembangkan bisnis untuk membuat percetakan 3D dan VR. Mereka melihat adanya peluang untuk menyatukan dunia bermain fisik ke virtual. Langkah Nustorp pun akhirnya terbukti. Selain performa positif, tahun 2015 lalu, Lego bahkan sempat mengecap gelar brand terkuat di dunia versi perusahaan konsultan global Brand Finance. Ia menggantikan Ferrari yang tahun sebelumnya mendapatkan gelar tersebut. Pada tahun 2018, Lego berdiri di peringkat kedua. Hanya kalah di bawah Disney yang tahun ini menduduki posisi puncak itu. Dilansir dari laman Belfast Live, Lego Store pertama di Inggris ini memiliki konsep baru, yakni Lego Group Retailtainment. Retailtainment merupakan konsep untuk menawarkan pengalaman fisik dan digital yang memberikan kepuasan bagi para pengunjung. Di dalam toko ini, pengunjung bisa membuat Lego custom sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian, tim Lego Future Life Fusion diciptakan untuk menyatukan alam digital dengan mainan fisik yang diberi nama Lego Fusion. Lego Fusion disajikan dalam 3 bentuk model mainan. Salah satunya adalah Lego Fusion Town Master. Di sini, kita dapat menciptakan miniatur kota Lego seperti dalam permainan SimCity. Kita bisa membuat rumah, toko kopi, restoran, dan bangunan-bangunan lain. Ada pula aplikasi digital Lego untuk mendukung pengenalan visual dalam menerjemahkan gambar menjadi model Lego. Untuk mengajarkan coding pada anak-anak, Lego melahirkan aplikasi Lego Boots. Hasilnya, perusahaan ini masuk ke dalam 500 merek paling bernilai berdasarkan Brand Finance Global. Sobat VC, dari contoh perusahaan Lego di atas menunjukkan bahwa usia lamanya perusahaan bukan jaminan bisnis akan terus bertahan. Dan setiap keputusan untuk melakukan perubahan organisasi tentu akan mengalami berbagai tantangan, sehingga perlu identifikasi kebutuhan untuk melakukan perubahan. Di samping itu, upaya CEO Lego tersebut untuk melakukan perubahan adalah suatu langkah yang didorong oleh faktor sense of urgency.